Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang pertama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberinya berupa nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melakukan pembelajaran daring seperti biasa. Dan tak lupa kita hadiahkan salawat berangkaikan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dosen pembimbing dan tak lupa yang saya sayangi teman-teman seperjuangan. Adapun kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang mana makalah kami berjudul Inovasi Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri yaitu Astri Devi Lubis dan rekan saya Nurul Ilza. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai inovasi perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu dari inovasi. Inovasi berarti pembaharuan. Kata innovation dari bahasa Inggris sering diterjemahkan segala hal yang baru atau pembaharuan. Kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi inovasi. Inovasi terkadang dipakai untuk menyatakan penemuan, tetapi inovasi juga diartikan sebagai pengembangan dari sesuatu yang belum berkembang. Pada sisi lain, inovasi merupakan suatu ide, hal-hal yang praktis, metode, cara, barang-barang buatan manusia yang diamati dirasakan sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang. Jadi dapat disimpulkan bahwa inovasi yang dimaksud adalah pembaharuan dalam pembelajaran. Inovasi merupakan hal yang baru bagi lembaga pendidikan yang baru menerima dan tidak baru lagi bagi lembaga pendidikan yang telah merancang dan memulainya terlebih dahulu. Yang kedua, kita harus tahu apa itu arti dari pembelajaran pendidikan agama Islam. Pembelajaran menurut Degeng dan Muhaimin, pembelajaran ungkapan yang lebih dikenal sebagai pengajaran adalah upaya untuk membelajarkan siswa, dan pembelajaran sebagai suatu proses kegiatan yang terdiri atas unsur-unsur yang terpadu saling berinteraksi secara fungsional. Adapun definisi pendidikan agama Islam menurut Abdul Majid dan Dian Andayani adalah upaya sadar yang dilakukan pendidikan dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi menurut pemakalah, inovasi perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam adalah suatu ide atau gagasan pembaharuan yang dikembangkan untuk mencapai tujuan proses pembelajaran siswa agar siswa dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai pendidikan agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau pelatihan yang diberikan guru yang sudah dikehendaki dan direncanakan terlebih dahulu, baik perencanaan dari guru maupun sekolah. B. Dasar dan tujuan inovasi perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang menjadi dasar dan tujuan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam adalah mengacu pada inovasi pendidikan. Karena pembelajaran merupakan suatu komponen dari pendidikan itu sendiri. Salah satu permasalahan serius yang kita hadapi dalam dunia pendidikan sekarang ini adalah rendahnya kualitas pembelajaran, termasuk pembelajaran pendidikan agama Islam. Proses pembelajaran pendidikan agama yang terjadi kerap kali baru bersifat seadanya, rutinitas, formalitas, kering, dan kurang makna. Kualitas pembelajaran semacam itu akan menghasilkan mutu pendidikan agama yang rendah pula. Adapun tujuan pembaharuan pendidikan adalah meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, efektivitas, sarana, serta jumlah peserta didik yang sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan yang sebesar-besarnya.
dengan menggunakan tenaga, sumber, uang, alat, dan waktu yang sekecil-kecilnya. Adapun upaya tujuan dari inovasi pembelajaran pendidikan agama Islam di sini adalah mengembangkan perencanaan pembelajaran pendidikan agama, yaitu diantaranya dengan memilih dan menetapkan metode pembelajaran pendidikan agama yang optimal untuk mencapai pembelajaran yang maksimal. Adapun inovasi strategi pembelajaran pendidikan agama Islam. Strategi adalah suatu upaya dan usaha dalam mewujudkan suatu harapan dan tujuan. Sedangkan pembelajaran adalah upaya guru untuk mempersiapkan anak didik untuk menjadi warga masyarakat yang baik. Jelasnya, strategi pembelajaran berkenaan dengan pemilihan kegiatan belajar mengajar yang paling efektif dan efisien dalam memberikan pengalaman belajar yang diperlukan guna mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Ada 4 masalah pokok yang sangat penting yang dapat dan harus dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar supaya sesuai dengan yang diharapkan. Pertama, spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku. Perubahan perilaku dan kepribadian yang kita inginkan terjadi setelah siswa mengikuti suatu kegiatan belajar mengajar. Itu harus jelas. Misalnya, dari tidak tahu tentang sejarah Islam berubah menjadi tahu sejarah Islam, minimal berubah dari yang semula. Kedua, memilih cara pendekatan belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif untuk mencapai sasaran. Bagaimana cara kita memandang suatu persoalan, konsep, pengertian, dan teori? Apa yang kita gunakan dalam memecahkan suatu kasus akan mempengaruhi hasilnya. Tiga itu memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif. Metode dan teknik penyajian untuk memotivasi siswa supaya murid-murid terdorong dan mampu berpikir bebas dan cukup keberanian untuk mengemukakan pendapatnya sendiri. Keempat, menetapkan norma-norma atau kriteria keberhasilan sehingga guru mempunyai pegangan yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai sampai sejauh mana keberhasilan tugas-tugas yang telah dilakukan. Suatu program yang baru bisa diketahui keberhasilannya setelah dilakukan evaluasi. Sistem penilaian dalam kegiatan belajar mengajar merupakan salah satu strategi, tidak bisa dipisahkan dengan strategi dasar lain. Apa yang harus dinilai dan bagaimana penilaian itu harus dilakukan, termasuk kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Seorang siswa dapat dikategorikan sebagai murid yang berhasil bila dilihat dari berbagai segi. Bisa dilihat dari segi kerajinannya, mengikuti tatap muka dengan guru, perilaku sehari-hari di sekolah, hasil ulangan, hubungan sosial, dan sebagaimananya, dan dilihat dari berbagai aspek yang lainnya. Adapun kesimpulan dari isi makalah kami ini adalah inovasi adalah pembaharuan dalam pembelajaran. Inovasi merupakan hal yang baru bagi lembaga pendidikan yang baru menerima dan tidak baru lagi bagi lembaga pendidikan yang telah merancang dan memulainya terlebih dahulu. Jadi menurut pemakalah, inovasi perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam adalah suatu ide atau gagasan pembaharuan yang dikembangkan untuk mencapai tujuan proses pembelajaran siswa, agar siswa dapat memahami, menghayati, mengamalkan nilai-nilai pendidikan agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, ataupun latihan yang diberikan guru, yang mana sudah dikehendaki dan direncanakan terlebih dahulu, baik perencanaan dari guru maupun sekolah. Salah satu permasalahan serius yang dihadapi di dunia pendidikan sekarang ini adalah rendahnya kualitas pembelajaran, termasuk pembelajaran pendidikan agama Islam. Proses pembelajaran pendidikan agama Islam terjadi kerap kali baru bersifat seadanya, rutinitas, formalitas, kering, dan kurang makna. Kualitas pembelajaran semacam ini akan menghasilkan pendidikan agama yang rendah pula. Maka dari itu haruslah ada inovasi pembelajaran pendidikan agama Islam agar dapat mengembangkan perencanaan pembelajaran pendidikan agama dengan cara memilih dan menetapkan metode pembelajaran pendidikan agama yang optimal untuk mencapai hasil pembelajaran yang maksimal. Adapun strategi pembelajaran dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu strategi pengorganisasian isi pembelajaran,
strategi penyampaian isi pembelajaran, dan strategi pengelolaan pembelajaran.